Saya mau kalau bisa, kalau diperbolehkan, saya mau ketemu dengan dengan pelaku. Truk aja lampunya terang, ya kan? Lampu dia terang. Masa dua-duanya berhadapan gitu nggak nampak? Dia keluar, udah berangkat. Enggak taunya 5:30 bosnya ke sini, ngasih tahu. Ngantem dia. Dan terus mobil itu udah ngantem. Nah, pelaku langsung diamankan karena saya jujur aja ya, saya sempat mukul dia karena Tribuners, duka mendalam menyelimuti sebuah keluarga di Kuburaya. Seorang penyandang disabilitas meninggal dunia setelah tertabrak mobil. Peristiwa memilukan ini menyisakan tanya, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi dan seperti apa pilu yang dirasakan keluarga saat menerima kabar kepergian dari orang tercinta. Ikuti saksi kata Tribun Pontianak. Adanya kondisi kecelakaan yang dialami oleh korban ini bagaimana sih Bu kondisi keluarga saat ini setelah kejadian kecelakaan tersebut? Ini merasa kehilangan. Apakah pada saat kejadian tersebut ibu ini langsung turun untuk melihat kondisi almarhum atau seperti apa? Tidak, karena anak saya tidak boleh, tidak diperbolehkan. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, apa sih Bu kenangan yang paling berkesan yang Ibu miliki bersama almarhum? Kebersamaan dia kan orangnya sehari-hari tidak pernah ada di rumah kecuali malam. Jadi kita tuh kadang-kadang masing-masing kalau udah pulang kerja kan capek ya, dia di tempat dia, kita di sini, itu aja. Tapi untuk almarhum sendiri sama keluarga ini keharmonisannya seperti apa Bu? Apakah sering membawakan oleh-oleh setelah pulang kerja kah atau seperti apa? Kadang-kadang ada, kalau pas dia gajian ada buat dibawakan. Kalau sosok almarhum dalam keluarga ini seperti apa? Maksudnya? Peran almarhum ini apakah sebagai tulang punggung di keluarga ini? Iya. Dia kan nggak bisa ngomong. Dia berempat. Dia yang menganukkan adiknya lah. 3 orang. Adik-adik. Iya. Berempat dengan Nina ya. Apakah setelah kejadian ini dari pihak keluarga sendiri ini dapat menerima bantuan atau dukungan dari pihak berwenang atau masyarakat ataupun bahkan dari pelaku sendiri, apakah sudah memberikan mediasi untuk keluarga? Kebanyakan yang ada sih dari teman-teman lah, dari bosnya, dari keluarga. Kalau dari itu belum ada dari pelaku. Bu, harapan Ibu nih terhadap penanganan kasus yang dialami oleh almarhum ini, apa sih yang Ibu harapkan dari pihak kepolisian ataupun dari pemerintah daerah? Apakah bantuan atau seperti lainnya? Tetap lah ya. Kalau itu sih mungkin kita mau, tapi cepat ada penyelesaian lah Oleh pihak kepolisian. Iya. Untuk dari pemerintah sendiri, apakah Ibu mengharapkan dapat bantuan untuk keluarga ini atau seperti apa? Mengharap itu pasti ya. Karena untuk membantu adik-adiknya. Setelah korban ini tidak ada, bagaimana sih untuk kelanjutan ke depan hidup? Belum tahu. Ya, kita belum tahu juga karena adiknya yang 2 itu kan enggak kerja. Itu yang dipikirkan. 2 orang yang betul-betul nggak bisa ngaku, ya kan?
Mama saya itu Udah berhenti. Saya kan udah 5 bulan dah berhenti kerja, enggak. Minggu tuh kayaknya dia tuh pendiam, enggak banyak, Biasa kan dia kalau sama teman-temannya tuh ngomong, itu cuman diam, cuman lamun lihat HP katanya, itu aja. Kalau di rumah enggak ada, karena kan dia kalau pulang kan sore 5:30 baru nyampai, itu aja. berarti yang pas almarhum ini mau berangkat kerja ini nggak ada pesan atau segala macam atau langsung bilang mau pergi berangkat kerja? Enggak, setiap hari memang begitu. Kalau subuh 4:30 dia udah berangkat. Jadi saya tuh kalau sebelum azan saya udah terbangun, saya dengar bunyi pagar dibuka kan, oh dia udah berangkat. Kalau tadi malam saya dengar dia keluar udah berangkat, enggak taunya 5:30 bosnya ke sini ngasih tahu. Enggak disangka, kayak orang enggak kehilangan. Kalau orang sakit kan masih dilihat, diurus. Kalau ini enggak. Saya enggak nyangka benar-benar kejadian itu. Tapi ada nggak sih kayak pesan yang ini ibu sampaikan kepada pelaku yang menyebabkan korban itu tiada? Mungkin ada. Saya mau kalau bisa, kalau diperbolehkan, saya mau ketemu dengan pelaku, bukan istrinya, tapi pelakunya. Itu aja. Sekiranya kalau boleh tahu apa ibu yang ingin ibu sampaikan kepada Saya cuma mau bertanya, kok segitunya? Nah, itu mungkin tanggung jawab ya, harus apapun itu harus dipertanggungjawabkan kan? Itu aja. Kami sih sekeluarga mengikhlaskan biar almarhum tenang. Kalau untuk kusak-kusuk enggak usah. Itu aja. Beliau selama kerja dengan saya hampir 10 tahun tuh beliau alhamdulillah baik, rajin, dan memang beliau ini kan tunarungu. Jadi ya kita kalau yang ngasih tahunya tuh ya pakai bahasa isyarat aja, karena kami udah sehari-hari udah paham dia gitu, jadi kita pakai bahasa isyarat. Yang memang alhamdulillah karena yang korban ini rajin, jadi saya udah nganggapnya juga kayak anak angkat juga. Jadi ya dia merasa kehilangan, jadi ya saya ya pokoknya langsung saya urus lah sampai selesai, sampai pemakaman saya bertanggung jawab. Pokoknya saya urus jadi-jadinya lah, karena beliau ini udah bukan orang lain lagi buat saya. Jadi ya saya sebagai majikannya ya merasa kehilangan. Yang paling berkesan beliau tuh, saya senang kalau saya sedang habis main trail itu, baju-baju saya yang kotor, sepatu trail saya itu dia langsung tanggap, diambil, dicucinya. Itu yang saya kesan. Jadi saya selalu ngasih bonus ini buat jajan tambahan. Ya, itulah saya senangnya itu kalau tanggap itu. Kalau saya kan punya hobi main trail, jadi beliau tuh langsung ambil barang-barang saya yang kotor langsung dicuci di ini kan. Jadi saya tuh ya kagum, senang. Jadi ya kasih ibaratnya ya kasih bonus lah. Jadi mereka tuh korban ini senang gitu. Jadi ya ya kita sama-sama senang gitu. Jadi itulah yang bikin saya senang gitu. Pokoknya menyenangkan lah orangnya. Pak, ada nggak harapan untuk kedepannya, Pak? Terhadap pihak kepolisian? Ya harapan kedepannya ya semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini kita juga nggak bisa pungkiri namanya musibah kita udah takdir udah berkata lain kan. Namanya orang kan menuju kematian kan berbeda-beda, ada yang matinya seperti apa ya, karena mungkin ini matinya seperti begini ya, mungkin
tapi mungkin di apa Allah mungkin udah inilah apa mengampuni dosa-dosanya dengan gini mungkin bisa bisa lebih baik lah ya, matinya bisa husnul khotimah. Itu ya harapan saya, karena yang jelas saya sebagai majikan merasa kehilangan ya, susah nyari orang pengganti seperti beliau ini. Pak, ada nggak pesan untuk para pengendara yang untuk berhati-hati? Ya, pesan saya untuk yang berkendara itu tolonglah kalau bisa ya harus hati-hati lah. Namanya nyawa manusia ini sangat berharga ya. Uang, harta bisa dicari, tapi kalau namanya nyawa kalau sudah hilang nggak ada gantinya. Itu yang paling berharga. Mendingan kalau pribadi itu mendingan kita kehilangan harta, uang daripada kehilangan nyawa. Banyak orang berlomba-lomba menghabiskan duit hanya untuk kesehatan, hanya untuk biaya berobat sakit. Itu karena nyawa itu mahal harganya daripada harta. Itu ya. Ya mudah-mudahan bagi masyarakat yang mengendara motor dan mobil, janganlah dalam keadaan mabuk, janganlah dalam keadaan bermain HP. Inilah yang penyebab untuk kecelakaan, inilah penyebabnya. Itu aja Mbak. Iya, itu saya pun belum tahu kronologisnya seperti apa. Yang tahu pun hanya ini saksi matanya ini ya. Ini yang tahu saksi matanya. Biar Mbak dengar, inilah dengar ceritanya gimana. Kejadian tadi pagi itu seperti apa? Kan sebelum kejadian itu saya di warung ibu ini mau kerja kan, saya pergi beli rokok. Terus di belakang saya ada mobil tangki dulu lewat. Mobil yang nabrak ini jauh, masih ada jarak lah. Jadi mobil tangki itu ngedim dulu, terus bapak yang nabrak ini balas ngedim, dan tangki ini balas lagi. Gitu nggak lama yang keduanya dia balas, yang mobil tangki ini bapak ini udah mulai goyang mobilnya. Gitu dia goyang, udah deket dia langsung banting ke kiri. Lalu nabrak lah gerobak bubur bayi itu. Kalau memang dia pelan, pastikan dia nyangkutnya di bubur bayi aja. Dan mobil gerobak itu udah hancur berantakan. Ibu ini nggak sadar, dia cuma nepi. Pikirnya nggak ada apa-apa kan, jadi dia jalan lagi. Gitu dia jalan, gerobak itu besi-besinya di samping dia ada jatuh. Dia kaget, dia nepi, langsung lah entah kena apa dah jatuh. Gitu jatuh, mobil ini langsung ngantem dia. Dan terus mobil itu udah ngantem, langsung terguling mobil itu. Dan si yang nabrak ini keluar dengan sehat. Dia langsung lari itu ke polsek minta tolong. Dari takut dia kan karena ada warga. Dia lari ke polsek. Saya pulang manggil bos ini. Kali saya datang itu udah ada polisi. Dan saya pun yang menyaksikan terakhir kalinya korban ini membuskan napas terakhirnya. Dan posisi itu pun dia udah terbelah badannya. Dia jatuh itu mereng, posisinya gini. Jadi gitu dia nengok ke belakang, rupanya itu dia kaget mobil. Jadi dia mau ngelak, pas dia mepet ke ban langsung ditabrak. Dan saya pas waktu itu pengangkatan pagi kan, saya semua yang itu saya ngangkat, di bawah perutnya itu udah ada besi hollow, kaca, sama nggak tahu pecahan apa di situ. Itu yang lebih kuatnya dia putusnya badan dia. Kan karena besi yang di atas ban itu kan keras, lebih tajam daripada pisau itu. Itu yang kena dia makin koyak itu. Terus bapak ini udah awalnya ditanya sama bos itu bilangnya tidak nampak, nggak mau ngaku kan. Udah sempat saya kesal juga, saya dari seberang jalan ngejar ke bapak ini. Untung ditahan sama orang polsek sini. Dan terus dia dibawa ke polsek, baru saya urus, saya antar dia ke Sudarso. Itu aja sih. Bang, tapi terakhir abang menyaksikan hembusan terakhir dengan kondisi beliau masih sempat buka mata atau sudah memang tidak sadarkan diri? Udah tidak ada sadarkan diri, dia cuman nganga aja, dia kayak sesak 2 kali dia
nyesakkan napasnya, baru dia langsung nutup, benar-benar semua ditutupnya. Korban posisinya jalan mau pergi kerja. Hah? 4:30 kejadiannya. Di situ, di tempat dia di situ. Nggak di kemana-manain, di situ dia. Nah, pelaku langsung diamankan karena saya jujur aja ya, saya sempat mukul dia karena kesalnya saya, dia itu nggak mau ngaku. Jujur aja, kita nggak apa-apain kok kita memang jujur, tapi dia itu kesal nggak mau ngaku. Jadi saya merasa capek dari subuh kan. Nah, di situ emosi saya udah kebongkar semua. Saya dapat ninju dia, baru dia ngaku. Kalau memang itu saya berani dibunuh katanya. Nah, barulah langsung diamankan ke polsek. Polsek pun bilang udah jangan main pukul. Dan kan saya kan baru keluar. Nah, saya baru selesai ada masalah kasus, saya keluar, masa saya mau masuk lagi gitu kan. Nah, itu aja sih. Tapi dengan tragedi yang mungkin cukup tragis ya Bang. Ya, Si pelaku ini memang benar-benar tidak mengalami luka sama sekali ya. tidak ada. Dengan posisi mobil dia yang hancur. Iya. Dan pun paginya itu dia bisa mundurin mobil. Dia ditumbangin lagi mobilnya, dibalikin normal, dia bisa mundurin mobil lagi ke seberang jalan. Kenal. Karena kan kami sehari-hari kan ketemu pagi kan di situ kan, di simpang itu. Ya kadang-kadang ya anak-anak ojek. Kalau saya ini kan ke bandara ya, cari penumpang nanti bawa ke penginapan. Jadi itu beliau ini sehari-harinya ya ramah, baik. Dengan anak-anak itu nggak ada sombong lah, sering bergurau apa kan, kalau kita apa dibikinin es apa. Jadi kita pun merasa ada itunya, kayak udah orang tua kita sendiri. Nah, ibaratnya gitu. Jadi kesalnya saya itu di situ. Dan pun korban ini ditanya itu nggak mau ngaku, dia bilang nggak nampak. Tapi kan kalau memang nggak nampak, logikanya aja, bajunya aja nggak gelap. Kecuali di situ jalannya kondisi gelap dan bajunya hitam semua dari atas ke bawah, ya mungkin wajar. Tapi ini saya aja yang dari jauh nampak bajunya kuning, celananya merah, itu nampak jelas. Emang lampu dia nggak hidup. Truk aja lampunya terang, ya kan? Lampu dia terang. Masa dua-duanya berhadapan gitu nggak nampak? Sedangkan gerobak bubur bayi aja jauh dari jalan. Nah, ngapa dia bisa nggak nampak? Nah, alasannya kenapa kayak gitu? Kalau memang itu kan itu udah bohong, menutupi kesalahan. Tapi kalau memang dia jujur atau apa, udah masa itu nggak bakal mukul. Nah, gitu. Namanya kita musibah kan, nggak ada yang tahu. Nggak mungkin masa itu mukul. Tapi saya jujur, saya dapat 2 kali mukul. Itu karena saya meluapkan emosi saya. Karena dia ditanya itu ngotot. Mentang-mentang dia dibentengin polisi, dia ngotot. Nah, itu yang buat saya kesal tuh itu. Saya dapat ninju dia 2 kali, nah, saya dia dilariin polisi, udah nggak usah katanya. Yang penting udah diamanin katanya. Udah saya langsung lanjut ke korban lagi. Ya udah itu aja sih. Harapan abang, apa nih harapan abang setelah kejadian ini yang sekiranya memang hukuman yang setimpal, atau apakah memilih jalur damai atau seperti apa sih Bang? Untuk hukuman. Kalau untuk dari abang sendiri? Kalau untuk hukuman sih kita nggak tahu ya secara keluarga sih. Kalau itu keluarga saya atau ibu saya sih, saya nggak mau damai. Kita nggak mandang uangnya, itu nyawa. Uang kita bisa kita cari, tapi nyawa nggak bisa. Dan itu pun dia tulang punggung keluarga. Nah, semua kalau apa kumpul senang capeknya kita kan di keluarga. Tapi kalau ibu saya digituin, nggak bakal saya ampunin. Biarpun sampai mana, biar saya masuk lagi di dalam nggak apa-apa. Saya bilang ke keluarganya, kalau memang bapaknya itu masih nggak ada apa, masukin saya lagi, nggak apa-apa.
Kalau memang mau dibalas semua dendamnya, nyawa dibayar nyawa, masukin saya. Saya siap. Biar saya mau dihukum mati, saya siap. Saya bilang. Tapi pihak keluarga masih ada itikat baiknya. Nggak usah. Saya terus ditahan, nggak usah. Saya kalau nurutin emosi, mungkin subuh itu bapak itu udah nggak ada. Udah sama-sama di situ. Saya pun nggak bakal di situ udah. Tapi saya masih ada hati, masih ada itu kan udah. Biarkan dia lari, saya pulang manggil bosnya. Tribuners, kecelakaan yang merenggut nyawa seorang penyandang disabilitas di Kuburaya ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Mari kita selalu waspada dan jaga kecepatan berkendara. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Demikian program Saksi Kata, sampai jumpa di program Saksi Kata berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.